Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, genki desu ne. Nah, pertama-tama sensei ingin mengabsen minasan semua, jadi harap pasang kuping, dengarkan baik-baik. Sensei akan memanggil nama minasan, jadi tolong katakan hai imas atau hai sensei saat sensei manggil nama minasan ya. Oke, absen pertama. Hai, kelihatannya minasan sudah hadir semua ya pada hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Hai, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru, pokok pembahasan baru. Ada yang tahu kita masuk ke bab berapa? Ya, bab 2 dengan pokok pembahasan arigato. Nah, arigato ya, pada tema arigato ya. Ada yang tahu pada bab tersebut kita akan mempelajari apa aja? Betul. Hai, kita akan mempelajari berbagai macam ungkapan salam. Hai. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sensei akan membacakan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tersebut. Apa sih tujuan pembelajaran kita nih? Nah, gitu ya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Kita belajar ini. Nah, gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu minasan mampu mengidentifikasi berbagai ungkapan salam dengan berbagai fungsi dan situasi. Nah, kepada siapa, di mana, dan kapan. Nah, ungkapan tersebut dapat diungkapkan dengan secara sopan dan santun ya, yang pastinya. Lalu, minasan mampu melakukan percakapan mengenai ungkapan terima kasih, meminta maaf, dan salam perpisahan kepada teman. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua, minasan mampu memperkenalkan diri secara sederhana. Yang ketiga, minasan mampu membaca ungkapan salam yang ditulis dengan huruf hiragana. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada bab 2. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, sensei ingin bertanya tentang materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi, di materi sebelumnya kita belajar apa? Ada yang ingat kita belajar apa? Ya, kita belajar hajimemashite, perkenalan diri. Nah, minasan masih ada yang belum paham dengan bab materi sebelumnya? Kalau minasan masih ada yang belum paham dengan materi sebelumnya, minasan boleh bertanya. Sensei, saya belum paham, Sensei. Boleh bertanya. Ayo, silakan bertanya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, Sensei anggap minasan sudah mengerti ya dengan materi yang telah Sensei sampaikan minggu lalu. Hai, kita masuk ke materi selanjutnya. Bab 2 dengan tema arigato. Hai. Seperti yang minasan katakan tadi, di bab 2 kita akan membahas macam-macam salam. Di sini kita akan membahas ungkapan salam saat pertemuan dan ungkapan salam saat perpisahan. Jadi ada 2 pembahasan yang kita akan pelajari pada hari ini. Hai, sensei akan menampilkan beberapa gambar tampilan melalui PPT. Nah, minasan diharap untuk memperhatikan gambar tersebut, mengamati situasi apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Nah, sensei akan memberi waktu minasan untuk mengamati. Nah, setelah mengamati gambar tampilan yang telah sensei tampilkan, menurut minasan, pada gambar tersebut, situasi tersebut, percakapan apa yang sedang terjadi? Nah, pada gambar tersebut. Ya, ungkapan salam. Hai, selamat pagi ya, selamat pagi. Minasan ada yang tahu nggak ungkapan salam itu ada apa aja? Misalnya kita nih, muslim ya, kita kan sesama muslim nih. Nah, sesama muslim kalau bertemu kan biasa ungkapkan ya salamnya assalamualaikum ya. Assalamualaikum, Bu, Pak. Nah, kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, orang itu muslim atau enggak, jadi kita ungkapkannya secara umum aja. Biasanya apa? Ya, selamat pagi misalnya, kalau ketemunya pagi-pagi. Terus selamat siang, ya selamat sore. Nah, dalam bahasa Jepang juga begitu. Ada selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Jadi kita tahu ya, menggunakannya di waktu kapan aja, pagi, siang, dan sore. Nah, kalau untuk selamat pagi, ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya apa? Ya, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai. Misalnya minasan nih ketemu sama teman di gerbang gitu. Pergi ke sekolah ketemu nih di gerbang.
biasa ngucapin ohayo gitu ya, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Nah, namun harus hati-hati, pengucapan ohayo gozaimasu ini biasanya digunakan di waktu tertentu juga ada ya, di waktu formal dan informal. Jadi minasan harus membedakan ohayo gozaimasu ini digunakan di waktu tertentu, di waktu formal kah atau di waktu informal. Nah, di waktu formal biasanya minasan ketemu misalnya sama guru nih, sama sensei. Misal ketemu sama sensei, harus menggunakan bahasa yang lebih formal untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Bisa ucapkannya saat bertemu dengan sensei, bertemu dengan orang yang lebih tua, bertemu misalnya dengan bos kalau minasan sudah bekerja, atau bertemu dengan klien ya. Jadi ucapan yang cocok untuk situasi formal itu gunakan ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sensei ohayo gozaimasu. Nah, gitu ya. Nah, gozaimasu itu digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang yang misalnya lebih tinggi daripada kita, misalnya itu pangkatnya lebih tinggi di atas kita, misalnya kepada bos, maka kita ucapkan gozaimasu, ohayo gozaimasu sebagai rasa bentuk kita menghormati bos kita. Dan kepada orang yang lebih tua daripada kita, misalnya kepada orang tua, misalnya kepada tetangga yang lebih tua daripada kita, bisa menggunakan gozaimasu. Nah, selanjutnya setelah ungkapan ohayo atau selamat pagi, lalu ada ungkapan salam apa lagi? Setelah selamat pagi, ya konnichiwa. Konnichiwa yang artinya selamat siang. Nah, untuk konnichiwa ini nggak ada yang namanya perbedaan antara informal dan formal. Jadi ini sama aja, bisa diungkapkan di situasi apapun, kepada siapapun. Jadi bebas. Kepada yang lebih tinggi, kepada bos, itu kepada orang tua, kepada adik, itu sama aja. Jadi konnichiwa aja itu udah bisa. Lalu setelah konnichiwa ada apa lagi? Selamat sore. Iya, selamat sore. Bahasa Jepangnya hai, konbanwa. Konbanwa. Hai, yang artinya selamat sore. Nah, ini juga tidak ada bersifat formal dan informalnya, jadi bisa digunakan secara bebas. Nah, kemudian ada ungkapan salam. Setelah ungkapan salam pertemuan, lalu ada ungkapan salam perpisahan. Nah, minasan tahu nggak ungkapan salam perpisahan ini ada berapa? Hai, ada 2. Yang pertama, sayonara. Sayonara. Yang kedua, hai, mata. Mata. Nah, sayonara ini biasanya digunakan di saat minasan ingin berpisah dengan seseorang yang kemungkinan minasan tidak akan bertemu dengan orang itu. Misalnya minasan ketemu ujuk-ujuk gitu, ketemu sama seseorang yang nggak minasan kenal, lalu melakukan sebuah percakapan ringan gitu, kayak saling bertegur sapa ya, biasanya kan tanda keramahan gitu, saling bertegur sapa, ngobrol-ngobrol sebentar, lalu berpisah. Nah, biasa menggunakan ucapan sayonara, karena kemungkinan minasan tidak akan bertemu dengan orang itu. Nah, setelah kita mempelajari macam-macam jenis ungkapan salam, nah kita akan memasuki jenis ungkapan instruksi, permisi, dan permintaan. Nah, di sini minasan bisa buka buku halaman 18 di buku Nihongo kira-kiranya ya. Pada bawa buku kan ya? Iya dong, pada punya lah ya. Buku Nihongo kira-kira halaman 18. Nah, di sini minasan bisa lihat ada jenis instruksi, meminta izin dan meminta sebuah permintaan ya, di nomor 3. Sini pada nomor 1, di situ ada ungkapan hai, sumimasen. Sumimasen. Nah, sumimasen itu adalah ungkapan instruksi meminta izin. Sumimasen. Nah, misalnya ini kan contohnya minasan pengen ke toilet. Jadi minasan meminta izin kepada sensei. Sensei permisi, saya ingin pergi ke toilet. Nah, jadi bahasa Jepang yang digunakan adalah sumimasen. Sensei, sumimasen. Toire ii desu ka? Sensei, sumimasen. Toire ii desu ka? Sensei, saya permisi ingin pergi ke toilet. Apakah boleh gitu? Nah, gitu. Lalu jawabannya ii desu yo, dozo. Ii desu yo, dozo.
Nah, itu adalah contoh dari instruksi dari meminta izin, yaitu sumimasen, menggunakan ungkapan sumimasen di awal kalimatnya. Lalu minasang ingin meminta izin meminjam barang gitu sama temannya, meminjam apa ya, ballpoint misalnya sama teman, ungkapkan sumimasen, kore ii desu ka, misalnya meminjam ballpoint, sumimasen, kore ii desu ka, saya boleh minjam ini enggak gitu sama teman ya, saya boleh minjam ini enggak. Lalu temannya bilang ii desu yo, dozo, boleh silakan gitu kan, boleh nih silakan ya. Lalu ada sebuah instruksi permintaan nih di saat sensei nih lagi menerangkan, misalnya minasang, sensei ini ngejelasinnya cepet banget gitu, saya nggak bisa dengar apa yang sensei bilang. Nah, di saat minasang merasa penjelasan yang diberikan oleh sensei itu terlalu cepat, minasang boleh meminta mengulang penjelasan tersebut dengan instruksi sumimasen, sumimasen, mo ichido ii desu ka? Sensei, sumimasen, mo ichido ii desu ka? Mochido artinya itu adalah sekali lagi, ii desu ka itu apakah boleh gitu. Sensei, boleh diulang sekali lagi enggak gitu. Sensei, apakah boleh? Sensei, apakah boleh untuk diulang sekali lagi? Nah, lalu sensei bilang, ii desu yo, boleh kok. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari ungkapan instruksi. Sumimasen, meminta izin, dan permintaan. Nah, hai, itu adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Dimulai dari ungkapan salam tadi. Ada berapa aja ungkapan salam? Ada ungkapan salam, pertemuan, dan perpisahan. Yang pertemuan ada berapa aja tadi? Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Namun, ohayo gozaimasu ada pembagiannya lagi, ada informal dan formal. Yang informal, ohayo, yang formal, ohayo gozaimasu. Ini ketika bertemu dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Misalnya dari jabatannya, yang umurnya lebih tinggi, yang umurnya lebih tua daripada kita, berarti kita menggunakan kalimat yang lebih formal. Lalu, ungkapan salam yang kedua ada konnichiwa, ya, konnichiwa atau selamat siang. Yang ketiga ada konbanwa, selamat sore. Itu adalah ungkapan salam saat pertemuan. Dan untuk ungkapan salam saat perpisahan ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama ada sayonara, yang kemungkinan kita tidak bertemu dengan orang tersebut. Berarti orang yang belum kita kenal ya, yang nggak kenal sama kali, kita sama sekali nggak kenal sama orang itu. Yang kedua ada jak mata, yang kemungkinan kita masih bertemu dengan orang itu. Ya, itu kepada teman, kepada kerabat juga ya, kepada teman, kepada kerabat yang kemungkinan kita masih bertemu dengan mereka. Oke, itu adalah ungkapan salam. Yang kedua ada ungkapan instruksi. Oke, yang barusan kita pelajari ya, instruksi. Ada berapa? Yang pertama, instruksi meminta. Ya, meminta izin. Contohnya, sumimasen, toire ii desu ka? Sumimasen, toire ii desu ka? Yang kedua, misalnya minasang meminjam sesuatu kepada teman, misalnya meminjam ballpoint tadi. Apa bahasa Jepangnya? Sumimasen, kore ii desu ka? Kore ii desu ka? Hai. Jenis yang kedua, jenis permintaan. Lalu jenis instruksi yang kedua ada instruksi permintaan. Contohnya tadi yang sensei sampaikan, permintaan untuk mengulang kembali. Sensei, sumimasen, mo ichido ii desu ka? Sensei, sumimasen, mo ichido ii desu ka? Sensei, boleh nggak ngulangin sekali lagi? Sensei, boleh nggak diulang sekali lagi? Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari ungkapan salam dan instruksi. Nah,
Baik, sekarang kita saatnya mempraktikkan pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Seperti yang sudah sensei bacakan di tujuan pembelajaran, nah minasan diminta untuk dapat memperkenalkan diri secara mandiri dengan sederhana menggunakan ungkapan salam yang telah kita pelajari tadi dan memperkenalkan diri. Hajimemashite, memperkenalkan diri. Shoukai shimasu ne. Hai. Minasan diberikan waktu untuk mencatat, untuk menuliskan ungkapan salam dan perkenalan diri minasan di kertas ya, menggunakan huruf hiragana. Nah, sensei akan memberikan waktu minasan untuk membuat tugasnya. Berapa menit ya? 5 menit cukup. 5 menit cukup ya. Oke. Hai, minasan sudah selesai mengerjakan apa yang telah sensei perintahkan tadi. Sudah kan? Nah, saatnya minasan melakukan perkenalan diri di depan kelas, di depan teman-teman minasan. Hai, beri tepuk tangan untuk temannya. Arigatou gozaimasu. Nah, selanjutnya siapa lagi? Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, setelah juga melakukan praktik, minasan harus tetap mencatat materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Merangkum ya, minasan jangan lupa merangkum, membuat rangkuman. Materi kita cukupkan pada hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hai, kyou wa kokomade desu. Mata laishu. Hai.